Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk ke materi pertama mengenai dasar pemrograman web, yaitu topiknya adalah HTML. Nah, seperti yang kita ketahui dalam sebuah konsep dasar web design, ya, maka hal utama yang kita lakukan adalah merancang sebuah konsep halamannya itu seperti apa. Kemudian setelah kita merancang, kemudian baru kita melakukan production, ya. Nah, biasanya di dalam dunia web sendiri, ya, dalam dunia web sendiri nantinya ada orang yang bertugas sebagai web designer, ya. Web designer sendiri dia merancang tampilan, ya, merancang tampilan. Kemudian ya sekaligus UI-nya, ya, dan itu nantinya kalau memang di dalamnya ada codingnya maka diserahkan ke programmer. Nah, itu adalah konsep dalam dunia web, ya, atau dalam development dunia web. Namun apakah seorang programmer itu juga nggak boleh tahu web design? Ya boleh-boleh saja, tetapi porsinya nggak terlalu banyak. Ya, porsinya mungkin tahu bahwa yang nantinya dalam dunia web design itu bisa pakai tools apa. Mohon maaf sebentar. Oke, baik, kita lanjut lagi, ya, bahwa dalam perencanaan sebuah website maka kita harus melakukan konsep dasar web desainnya tadi, kemudian itu diserahkan oleh web designer. Seorang programmer itu akan melengkapi coding yang ada di dalam web tadi itu, ya. Kemudian konsep dasarnya dari seorang programmer itu harus tahu juga dari tak-tak dasar yang ada dalam sebuah web, ya. Makanya kita pelajari itu, ya. Sehingga nantinya harapannya seorang programmer itu dia memang porsi dari web desainnya nggak terlalu banyak, ya, porsinya nggak terlalu banyak. Kemudian dia porsi yang paling ideal adalah di programmernya adalah codingnya, ya. Coding di dalamnya adalah JavaScript-nya. Kemudian kalau backend-nya pakai PHP, ya dia harus tahu juga teknik PHP-nya. Dan itu juga dasarnya adalah seorang programmer itu juga harus tahu juga tak-tak HTML, karena kadangkala JavaScript dan PHP juga membutuhkan tak-tak HTML. Oke, ini salah satu contoh dari sebuah konsep halaman depan. Struktur halaman web, ya, itu mungkin kalau kita lihat itu ada halaman utama, ada tentang kami, ada perorangan, bisnis, channel. Ini kalau misalnya sebuah konsep halaman web misalnya di sebuah instansi, ya, itu ada hal-hal seperti itu. Itu di breakdown, ya, bisa di breakdown dari tree struktur halaman web seperti itu, ya. Biasanya ada halaman utama di awal, ya, kemudian nanti di dalamnya seorang user bisa masuk ke dalam submenu yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian berdasarkan hal tersebut kita bisa mulai melakukan desain web, ya, menerjemahkan perencanaan ke dalam sebuah desain, ya. Keahlian yang mesti diperdalam adalah tipografi, ya, di dalam dunia desain, ya. Tipografi yaitu memilih font yang tepat, tata letak halaman, ya, membagi ruang halamannya itu kan biasanya dibagi menjadi beberapa ruang, ya. Nah, itu yang paham benar itu desainer web, ya, desain tampilannya atau desainer tampilannya. Kemudian pewarnaannya, ya, konsep pewarnaannya itu nggak bisa ngawur juga, ya.
Kalaupun ngawur nantinya mungkin tiap orang itu akan berbeda konsep ya. Jadi menurut dia itu sudah bagus, tapi orang lain melihatnya itu tidak bagus. Gitu ya. Kemudian software yang digunakan salah satunya adalah Adobe Photoshop, ya, ada Dreamweaver ataupun yang lain, dan seterusnya ya untuk memperdalam teknik-teknik desain website. Kemudian berikutnya di sini adalah sebuah web design ya, sebuah web design dari sebuah halaman web ya. Ini template-nya ya. Di situ Anda bisa lihat ada company name-nya, nama perusahaannya, kemudian kayaknya ada gambar dokter, ada gambar perawat, ada gambar sinyal di situ ya. Nah, ini mencerminkan dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kesehatan misalnya. Nah, ini cocok misalnya. Oke, kita lanjut. Ini ada juga template web seperti ini ya, yang beragam, ada coraknya. Ini kalau kita lihat ada orang main gitar ya, atau bukan orang lah sebenarnya, icon ataupun karikatur. Kemudian ada kayak piringan hitam itu, ini kemungkinan besar adalah mengenai musik, dan ternyata di situ ada judulnya Music Store, berarti dia jualan, entah ini jualan kaset CD gitu ya, dan seterusnya. Ini ada yang model seperti ini juga ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini sebenarnya desain-desain web yang lama ya. Model-model yang lama seperti ini ya. Sekarang sudah konsepnya bukan seperti ini ya. Nah, ini juga mengenai pendidikan, ini juga agak jadul contohnya ini. Tapi kita tidak berbicara masalah desain ya. Kita sekarang ini berbicara masalah programmingnya. Ya. Oke, kemudian pertanyaan mendasar dari web designer, ya, web designer pemula adalah sulitkah pemrograman HTML? Apa yang dimaksud dalam tag di dalam HTML? Kemudian bagaimana belajar dari desain web yang sudah ada? Nah, yang perlu kita pahami benar ya dalam sebuah script HTML itu tag-nya adalah seperti ini ya. Ada bagian HTML ya, HTML itu bagian yang paling utama ataupun main-nya, kemudian nanti di dalamnya ada heading, ada head ya maksudnya, kemudian ada body. Head itu berisi judul atau title yang tidak dimunculkan dalam layar. Kemudian ada body yang berisi konten. Ya, konten-konten yang kita munculkan itu masuk ke dalam isi atau konten. Oke, kemudian ini contohnya, contoh dari sebuah script HTML. Ada head-nya, di sini title-nya adalah latihan 01. Kemudian ada body, dalamnya ada tag heading 1 sampai heading 6. Kemudian ini akan dikompilasi ya, akan dikompilasi oleh si browser, jadilah tampilan yang seperti di layar. Ya, heading 1 ternyata tulisan yang paling besar di antara tulisan heading 1 sampai heading 6. Nah, itu adalah contoh dari script dasar tag HTML. Ya, ini ada paragraf dan break. Ya, paragraf itu diawali dengan P, ya, diakhiri dengan /P, kemudian BR itu ganti baris. Ya. Sebelum lanjut, ya, bentar. Sebelum lanjut, itu adalah salah satu contoh, ya, salah satu contoh dari sebuah script HTML. Ya. Seperti yang ada ya, HTML sendiri itu atau sebelumnya akan saya ceritakan dulu bahwa HTML itu adalah sebetulnya adalah ya cuma sebuah kumpulan yang mana harus ada compiler yang bisa menerjemahkan dari kumpulan script tadi.
Nah, siapa yang bisa menerjemahkan? Ya softwarenya. Softwarenya apa yang bisa menerjemahkan tag HTML? Ya browser. Nah, jadi browser yang Anda gunakan sehari-hari itu adalah compiler. Ya, dia compiler dari sebuah tag HTML. Tanpa browser itu tag HTML yang kita download. Ya, sebenarnya konsep dasarnya kita memanggil sebuah HTML sendiri itu adalah kita mendownload file HTML. Kalau kita browsing ya di browser, kita mengetikkan sesuatu, itu sebenarnya download. Ya, download yang tidak kita sadari. Semuanya akan di-download di komputer kita. Ya, baik itu tag HTML-nya di-download, apalagi ada image, ada voice-nya, itu akan di-download di komputer kita. Ya, itu akan dimasukkan ke case-nya si browser. Di dalamnya memang ada tempat penyimpanan file-file HTML-nya. Yang melakukan kompilasi, menerjemahkan dari tag HTML yang kita download dari internet. Ya, nanti yang biasanya file-file HTML itu ekstensinya .html. Tapi saat ini sudah jarang ya, hanya .html saja. Biasanya sudah dilengkapi dengan coding PHP ataupun ASP, sehingga file yang kita panggil itu .php ataupun .asp biasanya. .html itu sudah jarang banget yang sebuah website yang hanya mengandalkan file HTML. Kalau dia file HTML saja, berarti filenya isi datanya itu statis, ya nggak pernah diubah, yaitu saja. Kalau pernah ada perubahan secara manual harus diganti. Ya, ya itu adalah HTML. Oke, lanjut. Berikutnya adalah heading tadi sudah ya, untuk judul ya, untuk judul itu kan bisa sampai 6, ya, heading 1 sampai dengan heading 6. Kemudian berikutnya adalah horizontal rules ya. Horizontal rules ini berarti kita membuat garis ya, membuat garis secara horizontal pakai tag HTML ya. Satu-satunya garis yang bisa pakai tag HTML ya horizontal rule ini. Tapi saat ini sudah nggak dipakai ya. Jauh jarang banget. Ya, nantinya biasanya banyak menggunakan line-nya si CSS. Ya. Bordernya CSS lah istilahnya. Jarang yang menggunakan horizontal rules. Tag-nya memang HR. Lalu berikutnya kita bisa bekerja dengan font. Ya, font sendiri nanti dalam sebuah tag HTML kita bisa mengatur fontnya atau jenis fontnya dari sebuah teks. Ya, ada font face Verdana, ya, kemudian digabung kadang-kadang ya koma ini. Itu kalau misalnya ada komanya, itu yang akan dipanggil itu adalah font yang pertama. Kalau nggak ada, dia akan dipanggil font yang kedua dan seterusnya ya. Biasanya 3 biasanya. Kemudian ukurannya, size-nya, kemudian warnanya, color, ya, Anda bisa masukkan itu di dalam font. Kemudian diantaranya adalah tulisannya, sehingga begitu dikompilasi keluarnya seperti itu. Oke, ini latihan saja ya, kita lompati ya dulu aja. Kemudian dasar tag HTML. Ya. Dasar tag HTML sendiri itu diawali dengan tanda ini ya, tanda lebih kecil, kemudian baru tagnya, kemudian ditutup lagi. Tag HTML ya, atau elemen tags, atau ya kalau kita bilang tag ya, di dalam HTML itu ya tag. Sebutannya ya tag. Tag ya seperti itu ya. Oke, kemudian dasar HTML yang lain yang bisa dipelajari adalah tabel. Ya, tabel sendiri adalah salah satu cara yang paling kompak dan paling mudah dibaca dalam menampilkan item informasi adalah dengan tabel. Manfaat tabel sendiri adalah tabel dapat digunakan untuk menampilkan teks, link, grafik, tetapi bisa kita tata dengan baik. Tanpa adanya tabel, itu kita tidak bisa mengatur dengan fleksibel, itu khusus kalau yang HTML ya, tanpa CSS.
Itu kalau kita mengatur tampilan ya salah satunya dengan cara yang paling baik itu dengan tabel. Ya, kita bisa atur tata letaknya dengan menggunakan tabel. Itu kalau pure kode HTML ya, tanpa CSS. Kalau sekarang dengan bantuan CSS maka kita bisa mengaturnya dalam CSS. Ya, bahkan nanti bisa ditumpuk dan seterusnya. Kalau HTML nggak bisa ditumpuk. Gambar atau tulisan itu nggak bisa ditumpuk ya. Memang benar-benar dia flow dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Flow-nya seperti itu pasti tampilannya. Oke. Nah, contoh dari tabel seperti ini, ya ada tabel ya, tabel, kemudian Anda bisa perhatikan di sini TR itu adalah row-nya, ya, barisnya. Kalau TR-nya ini ada 2, berarti pastikan 2 baris. Kemudian setiap baris dibagi menjadi berapa kolom, ditandai dengan tag TD. Ya, tag TD. Berarti kalau satu baris ini 2 kolom. Ya, satu baris 2 kolom. Oke, itu. Nah, contohnya ini tabel TR, kemudian dalam baris yang pertama diisikan earth, di kolom pertama, kolom keduanya air, kemudian baris kedua, kolom pertama fire, kolom keduanya water. Ya. Tabelnya sendiri nggak punya border ya, nggak punya border ya, atau nggak didefinisikan bordernya, maka dia polosan seperti itu ya, dia polosan nggak ada bordernya. Oke, kita lanjut sebentar. Kemudian di dalam tabel sendiri itu ada tabel properti. Ada tabel properti, di dalamnya ada border, itu berarti kita memberikan border di tabelnya. Kemudian cell spacing dan cell padding, yaitu men-set jarak. Ya, kalau yang cell spacing itu jarak antar sel, ya, itu berapa piksel jaraknya. Kalau yang cell padding itu adalah men-set jarak antara piksel antara batas dalam dan batas tag-nya. Jadi istilahnya jarak antara border tepinya si tabel dengan teks itu berapa piksel, itu bisa kita atur di cell padding. Kemudian alignment ya, dia rata kiri rata kanan, itu kita bisa atur dalam align, itu bisa kita terapkan dalam satu baris atau hanya dalam satu kolom saja, itu pakai align. Kemudian sama ya, background color ya, itu dalam satu sel atau dalam satu baris atau satu kolom itu bisa kita set background color-nya, warna dasarnya dari selnya itu warna apa. Kemudian row span, col span, ya itu tujuannya adalah beberapa kolom itu bisa kita gabung jadi satu atau beberapa baris kita jadikan satu baris. Ya. Itu bisa kita atur di row span dan col span. Lalu kita buat juga ukurannya width, ya, ukuran lebarnya ataupun tingginya height. Nah, kira-kira seperti ini ya, tabel border sama dengan 1, jadi dia tebal barisnya 1, di mana cell padding-nya 3, berarti antara tulisan dengan bordernya itu 3 piksel, kemudian cell spacing antara sel itu jaraknya 3 piksel. Kita bisa lihat di situ hasilnya ini ya. Oke. Kemudian kolom berwarna, ya itu Anda bisa lihat kolom berwarnanya itu dimasukkan ke dalam TR. TR background sama dengan silver. Ya, Anda bisa lihat itu TR background sama dengan silver. Berarti dalam satu baris, baris pertama itu background-nya adalah dibuat silver. Oke ya. Kemudian dia alignment ya. Kalau misalnya dia alignment-nya itu tabelnya, maka Anda letakkan di alignment-nya si tabel ya. Tag tabel itu ada align sama dengan center. Berarti dalam satu tabel dia nanti ditengahkan. Oke, seperti itu. Itu adalah mengenai tabel ya. Ini ada beberapa contoh source code ataupun contoh soal ya. Bagaimana membuat tabel-tabel dengan cara seperti itu ya. Oke,
Berikutnya adalah mengenai dasar tag HTML mengenai image. Ya. Image gampang ya, karena tinggal berikan tag img. Ya. img kemudian source-nya, nanti di lokasinya di mana. Kalau misalnya di dalam subfolder image misalnya ya, kita tuliskan image, kemudian nama filenya, baru nanti ekstensinya ya, biasanya JPEG ataupun PNG. Oke. Kemudian image sendiri itu nanti ada propertinya yaitu H-space, horizontal space, V-space, vertical space ya. Jadi jarak ya antara tulisan dengan image-nya itu nanti dia ukurannya berapa. Lalu ada width ya, lebarnya sama tingginya ya, itu bisa kita setting. Kalau HTML tanpa adanya CSS itu kan biasanya dia tetap ukurannya ya. Nah, dengan adanya teknologi nanti CSS itu nanti si ukuran gambarnya bisa kita resize dengan otomatis ya, bisa membesar dan mengecil sesuai dengan ukuran layar. Ya, biasanya ada teknologi bootstrap ya. Kemudian border juga bisa kita berikan dalam sebuah image. Ini contohnya menampilkan sebuah gambar ya, img tagnya, kemudian source-nya dia lokasinya di mana atau nama gambarnya apa. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa lihat lagi itu ada gambar yang ukurannya dimodif ya, 400 sama 300. Kalau nggak di setting seperti itu, dia akan mengikuti ukuran gambarnya. Kalau nggak di setting tanpa width dan height, ya, ini sama ya. Tapi ini diletakkan di center ya. Ini ada tag centernya. Kalau tanpa width sama height, nanti ukuran gambarnya akan menyesuaikan dengan ukuran sebenarnya gambar. Jadi kalau dia ukurannya besar, ya otomatis nanti ukurannya melebar. Ya. Oke, ini dengan border ya. Dengan border Anda bisa lihat, itu image-nya ada bordernya. Kemudian background sendiri ya, background dari sebuah halaman web itu bisa kita setting dengan sebuah image. Misalnya contohnya di situ sebenarnya background-nya itu kecil, ukurannya kotaknya satu seperti itu. Tapi kalau kita masukkan dalam background body, maka dia akan memenuhi semua layar, ya akan memenuhi semua layar yang ada di dalam bodinya tersebut. Itu secara otomatis seperti itu. Kemudian image dalam tabel, Anda bisa lihat di baris yang pertama, nah itu sebenarnya bukan warna, tetapi sebuah gambar. Ya, di tiap kolom, tiap sel itu bisa kita berikan gambar yang berbeda-beda. Berarti Anda letakkan itu gambarnya di dalam TD ya, dalam TD seperti ini, background sama dengan bg2.gif. Oke. Kemudian berikutnya adalah Anda bisa lihat di situ ada gambar yang ditaruh di dalam selnya si tabel. Ya, selnya si tabel itu Anda bisa lihat di sini. Ya, contohnya itu src sama dengan foto1.jpg, src foto2.jpg, foto3.jpg ya. Oke, jadi kita bisa masukkan gambar itu dalam sebuah sel-sel di dalam HTML ya. Caranya seperti itu ya. Anda tinggal masukkan. Gampang banget ya. Oke. Ini contoh soal saja ya. Oke, kemudian kekuatan dari web sendiri itu adalah terletak pada URL-nya. Karena setiap kita melakukan atau pindah halaman, kita harus mengetikkan sebuah halaman website. Ya. Dan biasanya ada menu-menu ya, menu-menu yang harus kita klik dan itu kekuatannya ada di URL. Tag-nya adalah ahref, ya, anchor referensinya. Ya. Kemudian sama dengan URL, Anda bisa
mengakses pada halaman itu atau maaf pada server yang sama atau bisa akses pada server di luar. Ya. Misalnya Anda berikan sebuah link di mana dia akan begitu diklik dia akan masuk ke Google. Nah, tinggal aja Anda masukkan itu Ahref sama dengan Google. Komputer Anda di server Anda ya Anda harus sebutkan nama filenya. Cukup nama filenya ataupun nantinya di dalam sebuah subfolder. Ya. Oke, kemudian, nah ini contohnya ya, link dari sebuah laman web yang link ke yahoo.com ataupun ke google.com. Anda tinggal memasukkan linknya. Oke, ini contohnya memanggil sebuah halaman web latihan 27 HTML di tulisan latihan 27 ya. Anda tinggal mengetikkan itu di Ahref filenya. Berarti ini letaknya ada di server komputer Anda sendiri. Lanjut. Kemudian juga di dalam tag HTML kita bisa menambahkan mail to. Berarti begitu diklik dia akan membuka mail client. Ya, tapi ini sudah jarang ya. Sudah nggak dipakai lah. Meng-email dengan emailnya mail client ya. Kalau nggak ada mail client kan nggak bisa ini. Sekarang ini kan sudah berbasis web semua. Kadang-kala email sudah saat ini juga nggak terlalu ya masih komunikasinya bisa via email. Tapi sekarang ini email itu hanya untuk korespondensi surat resmi-resmi ya. Pemberitahuan resmi itu di email. Tapi kadang-kala sekarang juga sudah via WA semua. Ya. Nah, sehingga ini tag ini sudah mulai ditinggalkan ya. Mail to ini ya. Berarti di tulisan send email itu bila ya dan mail client yang jenis yang lain ya. Nah, yang ada itu ya, biasanya Outlook Express itu ataupun Thunderbird ya, Thunderbird email client. Oke, kemudian ada Merkuri sendiri itu kan ada di beberapa HTML4 lah ya. Sedangkan HTML5 itu banyak lagi tag-tag baru yang belum ada di HTML sebelumnya. Ya. Nah, ini style marquee-nya itu ada alternate, ada scroll, ada slide. Ya, ada down, left, right, dan up. Nah, contohnya ini ya. Jadi behaviornya nanti alternate, dia modenya ke acak, kemudian dari bawah ke atas ya. Kemudian tulisan ini yang di scroll tadi Universitas Narotama Surabaya. Nanti dia dari bawah ke atas. Oke. Itu lanjut lagi. Form ya. Ya. Jadi di hari pertama di dasar pemrograman web kita masih masuk terakhir itu di image ya, image yang ataupun di anchor tadi ya, di URL. Baik, itu adik-adik sekalian materi awal kita dari pertemuan pertama dasar